Oke, itu dia dari penjelasan dari tari tradisional ya Kak Halim. Betul, Tentunya Kak sudah Listi. jelas dengan semua informasi yang diberikan oleh para narasumber kami. Selanjutnya ada apa nih Kak Halim? Nah, selanjutnya nih, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung aja masuk ke sesi selanjutnya. Oke. Karena akan ada penyampaian materi dari narasumber bidang musik tradisi daerah. Oke, ini kita udah hadir nih para narasumber hebat-hebat kita. Kita langsung aja sambut narasumber pertama kita, yaitu ada Bapak Suhendi Afrianto dari ISBI Bandung. Beliau pernah mendapatkan penghargaan medali emas The Excellent Composer di Hanoi, Vietnam di The First International Marionette Festival tahun 2008. Yaitu dia pernah juga kolaborasi dengan musisi internasional, salah satunya Matthew Isaac Cohen dalam festival wayang di British Museum dan memberikan workshop gamelan Cirebon di The Royal Holloway University of London tahun 2016. Wah, luar biasa. Selanjutnya kita ada siapa? Selanjutnya kita ada Bapak MB Senur dari Yayasan Karya Budaya Nusantara. Beliau pernah meraih penghargaan Life Achievement FFB tahun 2020. Penghargaan dari Festival Film Malaysia ke-14 tahun 1999 dan juga Piala Penata Musik terpujikan di Festival Film Bandung pada tahun 1988. Selanjutnya ada Bapak Sito Mardowo SSN MPD. Beliau dari Sanggar Belajar Seni Karsanti Cala, Yogyakarta. Oke, tanpa berlama-lama kita persilakan kepada Bapak-bapak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Terima kasih host yang cantik-cantik dan ganteng gitu ya. Saya Suhendi Afrianto dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dan the founder of Komunitas Karawitan Indonesia atau KOKAIN gitu ya. Di sebelah kanan saya suhu kita juga, guru kita bersama, tadi sudah diperkenalkan Mas Embi Cek Nur. Jadi kalau sobat prestasi setiap tahun atau tanggal 30 September itu menonton film G30 SPKI, ilustratornya adalah beliau gitu. Sebelah kiri saya tak kalah hebatnya juga gitu ya, Pak Sito Mardowo. Beliau tadi sudah disebutkan dari Sanggar, apa ya Pak? Iya, Karsanti Cala. Ada juga nih singkatnya panjang juga ya, BB, PP, MPV, nanti terjemahkan sendiri oleh Pak Sito gitu ya. Sobat prestasi yang melandasi idealisme kita untuk menyelenggarakan FLS 2N, musik tradisi daerah adalah Puspresnas tentu saja menyediakan ruang kreatif bagi kita bersama. Di samping ruang kreatif, Puspresnas juga membangun kebersamaan antar anak bangsa ini melalui sebuah penyelenggaraan perayaan yang tentu saja mudah-mudahan semuanya bahagia dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu dan ini bukan sebuah keniscayaan bahwa Indonesia itu kaya gitu, akan kebudayaan kita gitu. Mengapa demikian? Bayangkan saja dari Sabang sampai Merauke musik etnik kita itu sangat luar biasa. Jadi artinya bahwa ketika anak-anak kita bertemu di dalam sebuah peristiwa, itulah peristiwa kebudayaan. Bahwa sesungguhnya FLSN, SLFS 2N itu tentu saja membangun silaturahmi kebudayaan. Sobat prestasi yang kami banggakan bahwa tujuan utama yang lain adalah kita sadari bersama
gempuran hebat dari berbagai macam budaya-budaya yang masuk ke wilayah tanah air kita sungguh luar biasa dari detik ke detik, menit ke menit sampai juga mungkin kita tanpa sadar bahwa satu saat kita pun akan mencoba untuk berhadapan dengan apa yang namanya kebudayaan yang bukan milik kita. Tentu saja melalui event ini kita ingin membuktikan bahwa kita mampu untuk menjadi anak bangsa yang hebat melalui apa? Melalui kreativitas di bidang musik etnik yang kita miliki. Tentu saja ini sebuah keniscayaan yang harus kita buktikan bahwa Indonesia hebat, anak Indonesia hebat, SMK hebat dan SMK bisa. Saya kira itu moto kita untuk mencoba menjalani diskusi kita pada siang hari ini. Ini kloter terakhir ya, musik daerah itu. Mudah-mudahan tidak juga mengantuk, biasanya jam segini itu agak ngantuk juga ya. Tetapi kita coba untuk membangun kebersamaan ini bahwa kebanggaan kultural harus kita tanamkan sejak awal dan sekali lagi para sobat prestasi, marilah kita berdiskusi dan marilah kita buktikan bahwa kita adalah anak-anak hebat atau anak-anak bangsa yang memang patut diapresiasi dengan prestasi yang kita miliki gitu. Nah untuk mengawali apa sebetulnya FLS 2N bidang musik tradisi daerah, mungkin Pak Sito ya akan mengawali. Dipersilakan Pak Sito. Setelah itu nanti Pak Embi, karena Mas Embi ini kompetensinya di samping sebagai musisi, komposer, beliau juga sebetulnya videografer juga ya, di ahli di bidang perfilman ya. Oleh karena itu nanti secara teknis, mekanisme seperti apa mungkin Mas Embi nanti akan menjelaskan. Silakan Pak Sito. Ya, terima kasih Pak Endi untuk waktunya, untuk bincang-bincang dengan sobat prestasi semuanya. Inilah nasibnya orang tua, pasti dikasihkan yang paling belakang. Terima kasih teman-teman yang muda. Oke, Bapak Ibu Guru, kemudian sobat prestasi anak-anak saya yang di SMK. Kembali Puspresnas akan menyelenggarakan FLS 2N di mata bidang lomba musik tradisi daerah. Tadi tujuannya basic apa sebenarnya kenapa musik tradisional daerah ini dilahirkan dalam mata bidang lomba sudah dijelaskan oleh Pak Endi. Oke, saya akan masuk saja ke beberapa hal yang ingin kita sampaikan, yang ingin kami sampaikan, kemudian ini menjadi diskusi kita, nanti silahkan adik-adik sekalian, Bapak Ibu Guru, untuk mendiskusikan, mengklarifikasi apabila ada sesuatu yang kurang jelas. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang ketentuan umum. Ya. Jadi, musik tradisional daerah ini nanti adalah mengambil bentuk garapan, sebuah karya komposisi musik baru dan atau musik daerah yang berpijak pada konvensi-konvensi tradisi setempat yang dikembangkan dengan tidak meninggalkan akar budaya atau estetik musikal daerahnya masing-masing. Kata kuncinya adalah di komposisi musik dan kata kunci yang lain adalah akar budaya daerah Bapak Ibu, akar budaya daerah anak-anakku sekalian di SMK. Komposisi garapan baru ini ada 3 hal yang bisa disampaikan, ada bisa yang kita karyakan Bapak Ibu, ansih komposisi baru yang vokabulernya belum ada sama sekali dan diciptakan baru, silahkan dibuat. Tetapi jangan lupa tetap berakar tradisi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa mix antara garapan-garapan baru yang sama sekali belum pernah ada, yang Bapak Ibu ciptakan atau adik-adik ciptakan, kemudian di mix dengan lagu-lagu daerah, gending-gending, atau apapun yang berkaitan dengan musikal di daerah. Yang ketiga, bisa membuat karya yang berasal dari lagu daerah yang dikemas menjadi sebuah garapan baru. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, jangan lupa tetap berakar pada budaya estetik musikal daerahnya masing-masing. Ya. Yang kedua, durasi waktu yang kami sediakan adalah 7 sampai dengan 12 menit.
Pertanyaannya, apabila kurang atau lebih, apakah akan didiskualifikasi? Tidak Bapak Ibu, kami tidak melakukan diskualifikasi, tetapi kami akan mendiskusikan ini dan akan tentunya akan terjadi pengurangan penilaian karena ini melebihi dari kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian penghitungan durasi waktu dimulai sejak bunyi atau nada itu mulai, kemudian diakhiri dengan nada atau bunyi yang terakhir. Seperti pada di tari tadi, bahwa misalnya harus ditambahi dengan bumper dan sebagainya, itu tidak termasuk di dalam hitungan durasi ini. Kemudian jumlah peserta pemain maksimal 5 siswa. 5 siswa Bapak Ibu, dengan catatan 1 siswa boleh memainkan lebih dari 1 alat. Silahkan dikembangkan. Kemudian penyusun karya dapat dilakukan oleh guru, dapat juga dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. Jadi memang Bapak Ibu, ini kami tuliskan seperti itu, standar kompetensi untuk musik daerah yang terdapat di dalam pembelajaran seni budaya pada hakikatnya adalah belajar untuk mengaransemen, belajar untuk berkreativitas. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu bisa membuat aransemen, membuat karya, kemudian yang dilakukan oleh siswa atau siswa yang ditunjuk. Kemudian konsep garapan adalah penciptaan karya komposisi baru, tadi sudah kami jelaskan. Tema garapannya adalah bebas, tidak mengandung unsur sara maupun porno aksi. Pada saat ini ada tema besaran seni pulihkan negeri. Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, silahkan itu di breakdown menjadi tema karya-karya yang akan disajikan, kami persilahkan. Kemudian diperkenankan menggunakan instrumen musik daerah dan atau menciptakan instrumen baru. Manakala instrumen daerah yang Bapak Ibu atau adik-adik sekalian siapkan tetapi ada suatu ide yang ingin disampaikan dengan menggunakan di luar instrumen yang ada, kami persilahkan. Tetapi dengan catatan bukan dengan format band, ya musik band. Tidak dengan ensemble band, tetapi tetap dalam koridor musik daerah. Kemudian peserta menyediakan sendiri alat musiknya, yang selanjutnya adalah mengupload naskah karya partitur dalam bentuk soft file ke laman https://smk Pusat Prestasi Nasional kemdikbud.go.id/fls2n. Bapak Ibu mungkin tidak perlu mencatat, nanti pada juknis yang akan di-share, di situ telah disiapkan, di situ akan lebih jelas alamat webnya. Kemudian di akhir nanti juri akan melakukan pengamatan dan membuat menandatangani berita acara beserta lampiran hasil seleksi yang diurutkan berdasarkan ranking penilaian. Ini adalah salah satu sebagai tanggung jawab kami sebagai Dewan Pengamat atau Dewan Juri. Kemudian Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, bahwa standar kompetensi yang diambil sebagai pijakan dalam penyusunan karya musik tradisional daerah adalah dalam sisi pengetahuannya memahami dan mengapresiasi pertunjukan kreativitas musik tradisi daerah, kemudian pada KD keterampilannya adalah melaksanakan atau menyajikan karya kreativitas musik tradisi daerah. Kenapa ini disampaikan? Supaya Bapak Ibu juga tahu, anak-anakku juga tahu bahwa ini merupakan implementasi dari pembelajaran yang pernah didapatkan di sekolah. Dan ini merupakan tindak lanjut, ini merupakan pengembangan dari situ. Mungkin itu yang kami sampaikan, Pak Endi. Selanjutnya kami serahkan kembali. Terima kasih Pak Sito Mardowo. Saya kira itu juga pandangan-pandangan umum ataupun ketentuan umum, mohon maaf. Pak Sobat prestasi sekalian dan Ibu Bapak yang saya hormati, para pembimbing.
Mungkin nanti selengkapnya Juknis ini bisa nanti di-share oleh Puspresnas, oleh panitia, sehingga nanti bisa dipelajari secara detail. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya yang perlu kami sampaikan pada hari ini tentu saja mekanisme ya. Mas Bi, silakan mekanismenya seperti apa, cara nanti bagaimana hasil dari perekaman audio maupun audio visual itu seperti apa, mungkin Mas Bi yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pada forum ini. Silakan Mas B. Terima kasih Kak Hendy. Teman-teman sekalian, saya cuma ingin mengingatkan bahwa tema kita yang besar adalah seni pulihkan negeri. Karena itu saya berharap seluruh peserta memberikan sumbangan semangat kepada seluruh masyarakat di Indonesia, yaitu dengan menciptakan karya-karya yang bersemangat, bergembira dalam kreativitas. Ini penting. Jadi jangan ada karya-karya yang loyo, karya-karya yang terlalu sedih dan sebagainya. Kita bergembira saatnya untuk kembali Indonesia bekerja, bergembira, kreatif dan berjaya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa di dalam kegiatan lomba semacam ini, konsep kreatifnya ada pada durasi. Karena itu mulailah dengan membuat satu konsep dari durasi. Durasi yang disediakan oleh panitia sekian, itulah waktu kalian, jangan berpikir yang lain-lain. Karena tentu saja di era pandemi ini kita menggunakan daring, yaitu dengan rekaman, maka semakin efisien, semakin mengurangi tingkat kesulitan kita. Mengenai kegiatan lomba ini, nanti tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, setelah karya dibuat atau garapan dibuat, maka oleh si penggarap, karya ini direkam dalam sebuah alat rekaman yang dikenal sekarang sangat populer, yaitu dengan alat rekam multi-track yang tracknya terpisah-pisah. Nah, seluruh musik direkam satu demi satu, seluruh instrumennya direkam sampai menjadi keseluruhan dari komposisinya atau garapannya terekam. Dalam hal ini, penggarap atau yang merekam harus memperhatikan bahwa karena ini adalah rekaman track by track, tidak dilakukan secara simultan, yaitu tidak bermain bersama-sama, kecuali kalau ada beberapa peserta yang barangkali memang ingin melakukan kegiatan penampilan karyanya bersama-sama, tentunya semuanya direkam dalam teknik full track, artinya secara simultan. Tetapi yang tidak melakukan dengan rekaman full track atau bersama-sama, maka akan dilakukan dengan instrumen demi instrumen oleh guru pembimbing atau penggarap. Jadi setelah karya digarap, kemudian karya direkam satu instrumen demi instrumen di multitrack, maka setiap track itu, track suling, track gendang, track gong, track petik dan sebagainya dibagikan kepada rekamannya, masing-masing track itu kepada siswa. Dilengkapi dengan satu musik hasil dari rekaman keseluruhan sebagai guide untuk mereka berlatih. Jadi setelah musik itu direkam dalam multitrack, maka akan dijadikan satu full musik rekaman secara utuh sebagai guide untuk siswa latihan, dan satu track berupa rekaman yang akan dimainkan oleh siswa yang akan dilatih di rumah. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh siswa di rumah, berlatih dengan guide musik yang full untuk memainkan musik yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, setelah siswa siap untuk melakukan pentas bersama, maka
kegiatan perekaman dimulai seperti pada waktu penggarap pertama merekam musik, yaitu siswa direkam satu demi satu instrumennya. Nah, mengingat peristiwa ini adalah peristiwa perekaman yang satu demi satu, perlu dicatat untuk para penggarap atau komposernya, buatlah suatu komposisi yang salah satu instrumennya memiliki selain fungsi-fungsi komposisional, tetapi juga fungsi metronomis, sehingga dia bisa menjadi guide bagi musik-musik instrumen selanjutnya. Jadi musik yang metronomis ini akan direkam menjadi giliran yang pertama. Jadi pemain musik siswa yang membawakan salah satu instrumen yang berfungsi metronomis direkam dalam track 1, disusul dengan siswa berikutnya, track kedua, disusul track ketiga, dan begitu seterusnya sampai selesai. Nah, itulah proses perekaman audio. Nah, bagaimana rekaman visual? Rekaman visual adalah rekaman yang merekam seluruh proses tadi, yaitu ketika siswa mulai melakukan rekaman track by track dari siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga sampai selesai. Alangkah baiknya apabila pada waktu siswa bermain, misalnya waktu melakukan rekaman track by track, dibikinkan juga semacam video dokumentasi sebagai behind the scene. Ini semacam data otentik yang bisa disertakan dalam data sekunder dalam uploading karya untuk mengkonfirmasi bahwa kejadian yang dilakukan oleh siswa demikian adanya. Jadi ada orang yang bekerja dan sebagainya, itu menjadi dokumentasi otentik. Jadi setelah siswa-siswa itu direkam satu demi satu instrumennya melalui video, sementara audio sudah ada di dalam multitrack, maka seluruh video itu dilakukan tracking oleh seorang editor. Dilakukan sinkronisasi seluruh gambar-gambar siswa dengan audio yang sudah ada di multitrack. Dan saya yakin ini adalah kegiatan yang bukan hal yang rumit saat ini, karena teknologi multitrack dengan audiovisual ini sudah ada di mana-mana dan mudah digunakan, sehingga ini bisa dilakukan dengan mudah. Tentu saja ini adalah sesuatu yang akan lebih bagus dilakukan oleh yang biasa melakukan kegiatan editing ataupun sinkronisasi ataupun mixing audiovisual. Jadi seluruh materi audio dan seluruh materi visual dilakukan sinkronisasi di dalam software untuk mixdown. Nah, disinilah proses akhir dari pembuatan master dilakukan, yang akhirnya yang terjadi, hasil akhirnya adalah sebuah video yang menampilkan siswa bermain berbagai macam instrumen untuk membawakan sebuah komposisi lagu. Inilah kira-kira yang dilakukan oleh peserta sejak mulai dia menggarap karya sampai melakukan persiapan karya dan membagikan tugas-tugas karya kepada siswa, merekamnya, memprosesnya dalam sebuah format audiovisual sampai menjadi sebuah master karya untuk diikut sertakan dalam lomba FLS 2N ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Embi atas apa yang sudah disampaikan. Sobat prestasi semua, teman-teman semua yang saya banggakan, bahwa panitia pelaksana FLS 2N tingkat nasional yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, bagi siapapun yang nanti melampaui prestasi yang membanggakan, Puspresnas menyediakan sejumlah penghargaan. Yang pertama adalah penyaji terbaik 1, 2, dan 3, kemudian yang kedua penyaji inovatif 1, 2, dan 3. Tentu saja baik penyaji terbaik dan penyaji inovatif ada dampak yang memang nanti berbentuk nominal gitu. Di samping itu juga Pusat Prestasi Nasional memberikan penghargaan untuk vokalis terbaik, pemusik terbaik, dan 10 besar kontingen dengan Medallion of Excellence gitu ya. Jadi inilah
kita ingin mencoba membangun semangat atau spirit untuk teman-teman semua masuk ke ajang ini, tentu saja dengan satu harapan bahwa semuanya seperti tadi yang disinggung oleh Mas Embi, semuanya dalam koridor kebahagiaan sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi ini. Saya kira itu Sobat Prestasi. Sebelum kita diskusi, saya kembalikan kepada host kita yang cantik dan yang ganteng. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber atas paparannya, informasi yang sudah diberikan kepada Sobat Prestasi. Pastinya Sobat Prestasi udah nggak sabar nih mau nanya-nanya langsung ke para narasumber kita ini. Oke, udah ada yang raise hand nih Kak Halim. Wah cepet banget ya. Iya. Dan ini udah ada Kak Desta Mulyanti. Halo Kak Desta. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bapak. Selamat siang. Rasanya Salam kenal deh sehat ini ya. untuk semuanya, Bapak. Iya. Mau bertanya, Pak, untuk yang musik daerah, saya dari Bandung ya, Pak. Iya, logatnya Yang udah ingin ketebak. ditanyakan, yang ingin ditanyakan, Pak, untuk alat musiknya nih, Pak. Karena di sini judulnya musik daerah tradisional, nah ini ingin bertanya saja, barangkali semisal ada salah satu alat musik yang mungkin tidak masuk pada kategori kelompok tradisional secara umum, seperti misalnya simbal kayak gitu ya Pak, Iya. tamborin. Apakah itu nantinya semisal ada yang menggunakan alat musik tersebut mengurangi penilaian atau tidak Pak? Iya. Karena mungkin kalau secara secara pengumpulan musiknya atau secara garap musiknya sepertinya itu sah-sah saja, karena mungkin di Sunda juga ya Pak, kalau pakai kecerek itu kan mungkin bisa, tapi ini misalnya dialihkan menjadi tamborin seperti itu Pak. Apakah mengurangi nilai atau tidak seperti itu Bapak? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Teh Desta, langsung ya. Silahkan dijawab Saya Bapak. kira pertanyaan dan jawabannya sudah ada tadi itu. Sepanjang itu substitusi dan memang yang paling domain adalah alat-alat musik tradisional, saya kira tidak akan berpengaruh terhadap sistem penilaian. Saya kira cukup jelas ya. Mbak Desta atau Teh Desta ya. Iya. Gimana Kak Desta? Sudah cukup jelas? Mungkin saya bisa juga menambah. Ya, Boleh, silakan. silakan Mas dan Bapak. Mbak yang cantik. Tadi saya juga sudah singgung, silahkan kalau mau membuat alat musik baru, kemudian nambahin alat musik semacam ketrek dan sebagainya. Tetapi kami sarankan tidak menggunakan alat-alat musik yang dari barat, misalnya menggunakan gitar bass, kemudian menggunakan melodi gitar yang elektrik dan sebagainya itu. Karena tempatnya bukan di sini. Di sini kita mengelolanya yang musik tradisional daerah. Artinya juga bahwa seperti yang diceritakan Pak Hendy, nanti yang mendominasi harus tetap instrumen musik daerah itu sendiri. Begitu ya Mbak Desta. Terima kasih. Ya baik Bapak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ada tambahan lagi? Sudah cukup? Cukup. Cukup. Kak Desta sudah cukup pertanyaannya? Halo? Sudah cukup Bapak, atur nuhun. Oke, terima kasih. Oke. Diingatkan kembali untuk para sobat prestasi yang ingin bertanya kepada para narasumber bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat box ataupun via raise hand. Yuk Oke. silahkan teman-teman semuanya sobat prestasi bisa langsung bertanya nih. Mending Oke. kita coba bakar semangatnya dulu kali Iya, ya. boleh. Kita Bisa, jargon bisa. dulu nih. Boleh tuh Kak Halim. SMK bisa, SMK hebat. FLS 2N tahun 2021 Seni Pulihkan Negeri. Oke. Nih udah ada pertanyaan nih Kak Halim. Oke, bisa langsung aja Kalisti. Boleh. Pertanyaannya, sejauh mana pembatasan kapasitas dalam unsur baik konsep maupun sajian dari sisi musikalitas mengenai event atau konteks musik tradisi daerah yang nanti ada keterkaitan dengan unsur penyajian garap musikalitas, media atau alat musik yang dipergunakan. Oke, terima Silakan, kasih. Bapak, Mungkin Mas dijawab. Embi ya. Silakan Mas Embi. Sejauh mana pembatasan kapasitas dalam unsur baik konsep maupun sajian dari sisi musikalitas mengenai event dan konteks musik tradisi daerah yang nanti ada keterkaitan dengan unsur penyajian garap musikalitas, media, alat yang dipergunakan.
nampaknya pertanyaan ini menyasar tentang batasan-batasan kapasitas dari peserta lomba. Kalau kita berbicara masalah batasan dan kapasitas, kita kembalikan lagi dengan jenjang adalah SMK. Nah, kalau kita melihat jenjang SMK, maka prestasi tertinggi tentu saja adalah prestasi yang menjadi prestasi belajar mereka di level SMK. Dan tentu saja dalam konteks prestasi nasional adalah siswa-siswa yang mampu melampaui nilai-nilai standar kompetensi yang memang menjadi tertinggi di SMK, menjadi sesuatu yang melebihi batas. Inilah menurut kami merupakan prestasi-prestasi calon dari kreator-kreator kita yang jenius, yang sangat bisa diharapkan akan menjadi generasi baru Indonesia yang cemerlang, yang tentu saja ini tidak ada kaitannya dengan batasan-batasan di luar batasan-batasan yang sudah dicantumkan dalam kisi-kisi panduan. Jadi pada dasarnya kapasitas ataupun pembatasan unsur baik konsep maupun sajian musikalitas harus tetap mengacu pada term atau batasan-batasan yang menjadi kompetensi dasar dari siswa, yaitu SMK. Dengan prestasi mereka, seberapa jauh mereka bisa melampaui prestasi itu sebagai calon-calon tokoh nasional masa depan. Saya kira ini yang harus dilakukan sehingga apapun medianya, apapun alat musiknya, apapun garapannya, sejauh tidak di luar kisi-kisi yang ada, saya kira itu adalah sesuatu yang harus dicoba untuk dikreativitaskan. Saya kira itu. Terima kasih Mas Bi. Mungkin Pak Sito menambahkan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi di dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran seni budaya di SMK itu adalah salah satunya adalah memahami, mengapresiasi musik daerah setempat, kemudian keterampilannya adalah menyajikan musik daerah setempat, bahkan sampai mencoba untuk berkreasi. Nah, dari pijakan inilah yang ini akan menjadi konsep dari karya-karya Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa konsep yang diangkat adalah benar-benar itu musik tradisi yang ada di tempat Bapak Ibu maupun siswa dengan masyarakat budaya musikal yang ada di sana. Yang diangkat seperti itu. Kemudian memang kami membatasi alat musik yang digunakan adalah diutamakan, didominasi oleh alat musik daerah setempat yang berada di sana dengan tujuan, dengan harapan bahwa siswa SMK itu ikut melestarikan dan mengembangkan seni musik yang ada di sana. Hal ini juga terkait dengan alat musik yang digunakan. Mungkin seperti itu. Saya kira itu cukup. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Prestasi kita ini. Oke, diingatkan sekali lagi untuk Sobat Prestasi yang ingin bertanya, masih ada kesempatan nih Kalisti. Masih banget Kak Bisa Halim. langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat box ataupun via raise hand. Oke. Ini ada yang mau berbincang lagi nih Kak Halim dengan para narasumber dari Kak Susi Wahyuningsih di Blora. Halo Kak Susi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan pertanyaannya Kak Susi. Kami bertanya kembali, tadi juga dari seni tari kami bertanya, ini di musik juga kami bertanya. Ini yang kami tanyakan, satu, apakah dalam nanti penilaian kostum pengrawit itu nanti juga akan jadi satu penilaian? Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah pemusik itu tadi kan 5 nggih Bapak nggih, 5 nggih, semuanya tadi dibatasi maksimal kan 5. Jadi kalau kita nanti menggunakan pengrawit beserta sindennya, jadi pengrawit dengan sinden itu double posisinya itu mereka double gitu, apakah diperbolehkan atau didiskualifikasi? Itu saja yang kami tanyakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi Wahyuningsih dari Blora. Untuk kostum, pergunakanlah kostum-kostum yang memang memiliki keserasian dengan
instrumen yang memang digunakan ya Bu ya. Dan kita yakini betul bahwa kebanggaan itu akan muncul dari siswa kita ketika mereka juga menyadari bahwa inilah milikku. Nah, gitu ya Bu ya. Karena di dalam penilaian ada yang disebut dengan harmonisasi. Harmonisasi itu tidak menyangkut musikalitas, tetapi harmonisasi di dalam penampilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu tadi menyangkut tentang apa ya tadi ya? Oh, jumlah peserta. Iya Bu, bisa double casting Bu ya. Nanti ada mungkin siswa kita yang vokalnya bagus, main instrumennya juga bagus. Ya saya kira tidak menutup kemungkinan itu bisa double casting, artinya bisa melakukan dua jenis alat musik, instrumen ataupun vokal dalam waktu yang mungkin bisa bersamaan juga bisa berbeda-beda begitu. Yang penting Bu tidak lebih dari 5 orang G. Iya, terima kasih Bu Susi. Sudah cukup Bu Susi pertanyaannya? Oke, Oke. terima kasih Bu Susi dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Susi tadi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari siapa lagi? Kalisti? Oke, ini ada pertanyaan dari chatbox Zoom. Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan menggunakan alat musik di luar daerah sendiri? Ya sepanjang memang domainnya ada di dalam waditra ataupun instrumen etniknya sendiri, kita juga menghargai adanya cross culture gitu ya. Tetapi porsinya tentu harus lebih besar memberikan porsi kepada musik daerahnya masing-masing termasuk instrumentasinya. Saya kira begitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan sudah sering ditanyakan di bidang lomba lainnya nih Kalisti. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya Pak, kita punya kekayaan yang luar biasa di daerahnya masing-masing. Dari lagu, cerita, bahkan musiknya itu juga. Nah kali ini juga udah ada pertanyaan selanjutnya, yaitu misal menggunakan alat musik biola seperti daerah Melayu apakah boleh? Dan alat musik ukulele dan gitar akustik, di mana penggunaan gitar dan ukulele ini berkaitan dengan seni musik keroncong tradisional Melayu yang ada di daerah kami. Terima kasih. Terima kasih, kita jawab saja. Sepanjang di dalam tradisi budaya daerahnya itu merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari sistem kebudayaan setempat, kenapa tidak gitu ya. Di Melayu itu budaya Melayu, viola, akordeon itu sudah biasa gitu ya. Kemudian juga di daerah timur sana ukulele, gitar itu sudah terbiasa. Jadi artinya secara kontekstual maupun secara tekstual sepanjang itu merupakan bagian dari kebudayaan setempat saya kira dipersilakan. Terima kasih. Oke, jadi dipersilahkan untuk menggunakan alat musiknya. Oke, mungkin ada pesan terakhir untuk sobat prestasi semuanya dari Bapak Iya, Dewan Juri. sobat prestasi semuanya, mari kita buktikan bahwa kita itu hebat, bahwa kita itu bisa, bahwa kebudayaan Indonesia itu luar biasa. Itu yang paling penting yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita masing-masing. Terima kasih. Mas Mbi, barangkali ada yang ingin disampaikan? Saya cuma ingin mengingatkan kepada para guru, para pembimbing untuk mengingat-ingat bahwa keras sama jelas itu berbeda. Jadi buatlah musik yang jelas, bukan musik yang keras. Saya kira dengan membuat musik yang jelas, kita bisa menyampaikan lebih jelas apa yang kita ingin perdengarkan sebagai kekayaan harmoni budaya, suara dan bunyi Indonesia. Terima kasih. Oke, closing statement Pak Sito, silakan. Musik daerah yang ada di tempat Bapak Ibu yang lahir, berkembang, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang wajib Bapak Ibu kembangkan. Oleh sebab itu dengan event ini, marilah kita tunjukkan bahwa musik daerah adalah musik yang luar biasa, musik yang hebat, dan ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, saya kira itu yang Luar bisa kami biasa. sampaikan. Selamat bertemu nanti meskipun hanya di layar kaca, kita akan bersama-sama untuk sharing informasi, dan terutama kita akan mencoba dihiasi dengan kreativitas yang hebat-hebat dari anak-anak negeri ini. Terima kasih. Oke, boleh kita Oke. jargon bareng dulu? SMK, Bisa. SMK, Hebat. FLS 2N 2021, Seni Pulihkan Negeri. Oke, Sobat Prestasi, kita boleh foto bersama dulu bareng para narasumber kita ini. Oke, dibuka kameranya semuanya. Oke, kita hitung 3, 2, 1.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, untuk para narasumber dipersilakan untuk tetap duduk di stage. Iya. Kita akan menyendera dulu nih bapak-bapak narasumber dari musik tradisi daerah ini. Iya. Oke. Pak, kita mungkin agak-agak ngobrol-ngobrol dikit ya. Iya, boleh. Ini kan tahun kedua FLAS 2N dilakukan secara daring. Menurut Bapak nih, siapapun kendalanya atau kesulitannya seperti apa sih biasanya kalau untuk para peserta? Terlebih lagi tahun kemarin sudah dilaksanakan secara daring. Baik, kreativitas yang baik itu kalau ada tantangan. Karena setiap tantangan itu ada peluang kita untuk mencoba bangkit. Ya. Dari segala keterbatasan ruang, waktu, fasilitas dan lain sebagainya, ternyata kita bisa membuktikan melalui era digital ini kita bisa berbuat banyak. Itu yang pertama yang harus dicatat. Kemudian lonjakan prestasi pun luar biasa karena kita juga sulit membayangkan dulu bagaimana pandemi ini akan mengurangi ataupun mempersempit ruang-ruang kreativitas itu. Ternyata tidak. Jadi justru dengan tantangan seperti inilah kita mencoba untuk memanfaatkan setiap elemen yang mungkin bisa menjadi media-media yang bisa kita ekspresikan melalui media tersebut. Nah oleh karena itu saya kira grafiknya kalau kita boleh mengatakan dengan jujur bahwa grafiknya cukup bagus gitu ya. Dan ini juga mengindikasikan bahwa kreativitas tidak pernah selesai gitu ya. Creativity not ending, never ending gitu. Jadi ini juga satu hal yang perlu juga disikapi oleh kita bersama bahwa era pandemi melahirkan sebuah gagasan-gagasan kreatif untuk masuk kepada media baru dan kita sudah saatnya di situ. Karena di tahun kemarin sudah dilakukan secara daring, mungkin ada hal unik nggak sih dari peserta-peserta ataupun kayak wow ini loh tetap bisa berprestasi gitu walaupun dari rumah. Ya saya kira kalau saya secara pribadi melihat kita punya kebanggaan tersendiri ternyata mereka mampu gitu melahirkan sebuah tontonan yang menarik, melahirkan sebuah karya komposisi yang menarik dan inilah bukti bahwa anak-anak Indonesia juga hebat begitu. Jadi kita jujur juga menilai bahwa saya pun sebagai seorang seniman, sebagai seorang kreator, mungkin disinilah kita mencoba untuk bisa memahami bagaimana potensi anak bangsa ini juga mampu kita eksplorasi, mampu kita bangkitkan semangatnya untuk terus masuk kepada wilayah-wilayah kreativitas di dalam bidang kesenian gitu, terutama musik daerah gitu ya. Mungkin Mas Embi bisa ada tambahan dari Pak Embi? Ya, yang paling unik di dalam kegiatan kita di 2 tahun ini dengan menggunakan daring adalah dunia bisa menyaksikan bagaimana putra-putri kita yang terbaik, yang cerdas, yang kreatif melakukan kegiatan-kegiatan budaya seni. Jadi kegiatan siswa tidak hanya ditonton, disaksikan oleh orang tua, murid dan kawan-kawannya, tapi ditonton oleh jutaan penduduk di bumi ini. Ini adalah sesuatu yang unik yang harus menjadi sesuatu yang terus dipertanggungjawabkan, dibesarkan sehingga ini akan menjadi etalase masa depan budaya Indonesia. Wah, luar biasa. Dan keunikan yang lain saya pikir kita sudah membangun ekosistem kebudayaan. Dulu kita selalu ada ketergantungan terhadap stage yang mewah, ya kan? Terhadap perangkat-perangkat sound system yang luar biasa, besar kapasitasnya, terhadap perangkat-perangkat light system juga yang juga cukup mewah. Tapi coba bayangkan dengan di era pandemi ini semua kembali kepada ekosistem kebudayaan. Mereka memanfaatkan apa yang ada di lingkungan mereka. Mereka juga memanfaatkan apa yang sebetulnya menjadi potensi mereka sesungguhnya. Dan mereka tidak ada ketergantungan dengan apa yang kita sebutkan di awal itu. Dan inilah era pandemi yang harus kita sikapi secara positif, di mana kreativitas tumbuh subur dan kreativitas itu menjadi semacam ikon baru di dalam era pandemi ini. Oke, berarti Sobat Prestasi yang ada di rumah juga bisa terus selalu mengeksplor kreativitasnya ya Pak gitu. Apakah ada peningkatan kualitasnya Pak, maksudnya dari online ataupun offline dari yang selama ini dijalani untuk FLS? Ya, silakan Pak Sito mungkin. Ya, dari tahun ke tahun, saya bicara yang tatap muka dulu ya, yang ketika live kita. Luar biasa perkembangan musik tradisional daerah yang pertama kali itu garapannya hanya biasa-biasa saja, kemudian mereka kebetulan dipertemukan dengan SMK yang ada jurusannya karawitan yang musik daerah,
Kemudian mereka terpancing dengan kreativitas yang luar biasa. Sehingga kita hampir-hampir terpana, wah ini ternyata teman-teman dari SMK yang non-musik daerah saja mampu berkarya seperti yang luar biasa seperti ini. Kemudian datanglah dengan pandemi. Ada sesuatu yang menurut saya ini perlu menjadi menjadi perhatian kita bersama. Ketika mereka teman-teman bermusik, anak-anak kita bermusik itu kan komunikasi dengan mata, komunikasi dengan telinga gitu, dengan perasaan. Tetapi ketika di dalam pandemi ini mereka belajar lebih fokus di dalam telinganya. Meskipun musik itu basisnya di telinga ya, mendengarkan. Tetapi ketika pertunjukan selalu hal yang biasa ketika menggunakan cue-cue dengan bermain mata, kemudian dengan kekompakan tangan dan sebagainya. Tetapi sekarang justru sangat fokus kepada telinga dan ini menurut saya luar biasa menambah kepekaan secara musikalitas. Terima kasih. Berarti sudah tidak ada perbedaan ya antara SMK seni maupun non seni. Iya, sekarang tidak ada. Sudah Sobat Prestasi sudah hebat-hebat lah pokoknya lah ya. Kualitasnya selalu bertambah Kak Halim. Betul. Nah, terlebih lagi kalau untuk online ini pastinya kan ada beberapa hal yang pasti berbeda dengan offline. Ada sedikit masalah nggak sih dalam penilaian atau mungkin kendala dari Bapak narasumber ketika menilai? Ya, saya kira setiap kali perubahan itu tentu saja ada konsekuensi ya. Tetapi kita juga ingin memanfaatkan sebuah peristiwa budaya ini menjadi sesuatu yang memang kita selalu berorientasi kepada kebaruan gitu ya. Jadi pada saat kita zamannya offline, kita juga mungkin terbawa atmosfernya ketika kita menyaksikan tampilan yang anak-anak yang luar biasa, yang hebat gitu ya. Tetapi juga tidak kalah menariknya ketika kita menonton pada layar kaca gitu ya. Dengan era virtual ini tidak kalah menariknya. Tetapi ada satu konsekuensi tentu saja bahwa aura ini juga harus terus ditumbuhkan begitu ya. Dan spirit ini juga harus terus ditumbuhkan untuk tidak lagi nanti ada dikotomi ya. Oh mendingan yang offline daripada yang online, tidak juga demikian. Jadi masing-masing punya keunggulan dan masing-masing punya kelebihan. Dan itulah karya seni, saya kira begitu. Saya akan tambahkan, jadi tidak berarti kalau nanti era pandemi ini selesai, maka keterampilan teknologi budaya digital ini diabaikan atau dihilangkan. Justru siapa tahu akan ada event-event yang luar biasa bagaimana anak-anak SMK Indonesia berkolaborasi dengan anak-anak SMK dari seluruh dunia dalam bermain musik. Misalnya demikian di dalam konteks musik. Karena ini mungkin terjadi secara teknologi. Karena itu keterampilan yang kita miliki selama 2 tahun ini harus terus dikembangkan menjadi bagian dari keterampilan siswa dan guru serta sekolah dalam pemanfaatan platform media baru yang sangat banyak itu. Terima kasih. Oke, new media berarti sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan. Dari musik tradisi daerah ini. Nah, kalau ngomongin musik tradisi daerah, ingat FLS 2N. Kak Listi kan pernah ikut FLS 2N juga nih. Iya. Kepengen banget gak sih belajar musik tradisi daerah? Pengen sih Kak tentunya. Pengen banget ya. Banget Kira-kira kalau pengen main musik tradisi daerah, pengen main musik apa? Karena begitu banyak ya Kak. Jadi saya tuh kurang tahu juga kalau musik daerah itu. Tapi aku suka banget ngelihat teman-teman aku, tentunya salah satunya yang ada di Maluku, di Papua itu alat musiknya tuh luar biasa menurutku. Oke. Nah, mungkin sedikit ada pertanyaan lagi nih buat Bapak para narasumber ini. Anak muda zaman sekarang mungkin udah banyak yang suka musik tradisi daerah, tapi mungkin masih banyak yang belum kenal juga. Nah ini prinsipnya dari konsep suka dengan yang keberat-beratan ataupun pop ataupun apapun itu untuk bisa ke tradisi daerah sangat memungkinkan gak sih? Saya kira sangat memungkinkan. Biarkanlah anak muda membaca zamannya sendiri. Tetapi kita perkenalkan bahwa mereka juga punya kebudayaan yang tentu saja berangkat dari masyarakat mereka sendiri gitu ya. Jadi kita perkenalkan, setelah kita perkenalkan mereka juga tertarik, setelah tertarik mari kita wariskan pada mereka, itu yang paling jauh lebih penting gitu. Sehingga nanti lambat laun akan tertanam apa yang disebut dengan kebanggaan kultural, ini jauh lebih penting. Nah oleh karena itu saya kira melalui peristiwa-peristiwa budaya seperti inilah, di samping kita mengkonservasi, melestarikan, juga kita sekaligus mewariskan
tradisi-tradisi lokal kita pada generasi muda kita. Saya kira begitu. Oke, jadi gitu Kak Listi. Jadi nggak cuma suka musik lain aja, jadi harus suka juga musik tradisi daerah. Ya harus tentunya. Kayaknya habis ini harus mulai cari-cari Iya nih ya. mau belajar apa musik tradisi Ya, daerah harus nih. kayaknya aku nih. Iya, betul banget Kak Listi. Jadi jangan sampai kita meninggalkan kekayaan kita sendiri karena kita kaya banget nih. Indonesia ini musik tradisi daerah ataupun semua kebudayaannya sungguh luar biasa Betul, kayaknya. betul Boleh sekali. saya tambahkan? Boleh, Bapak. banget Pak Embi. Terkait dengan masalah tadi, anak-anak muda yang mulai sekarang ini tertarik dengan musik daerah, yaitu tentu saja kita menyaksikannya dengan jelas ketika kita ambil contoh, yaitu tokoh populer di Jawa yang disebut Mas Didi Kempot. Nah, Mas Didi Kempot adalah satu fajar terbit dari budaya tradisi daerah yang merupakan masa depan dari musik tradisi kita di Indonesia itu. Karena bagaimanapun juga Mas Didi Kempot tidak hanya ada di Jawa, Mas Didi Kempot ada di Sumatera, ada di Riau, ada di Kalimantan, ada di Sunda, ada di Bali, ada di Maluku, dan di mana-mana. Banyak sekali para seniman-seniman baru, seniman-seniman kreatif di tradisi musik kita yang terus berkarya, yang merebut hati tidak saja kalangan muda atau kalangan tua, tapi bahkan kalangan-kalangan yang dulu kita anggap tidak menyukai budaya tradisi. Jadi ini adalah suatu bukti bahwa ada suatu kebangkitan yang luar biasa di dalam budaya tradisi musik kita di Indonesia, yang tentu saja ini harus menjadi kebanggaan kita sekaligus tenaga kita untuk jangan cepat putus asa ketika kita melihat bahwa di era pandemi ini dunia sedang kolaps dengan berbagai macam kasus ekonomi, tapi Indonesia justru pada saat ini menjadi semakin bergairah karena memiliki kekayaan budaya yang mulai diminati, mulai digairahkan oleh generasi-generasi mudanya. Dan itu adalah suatu masa depan yang luar biasa bagi kebudayaan Indonesia. Oke, luar biasa ya kebudayaan Indonesia Kak Halim. Ya, seperti tema kita di FLS 2N tahun 2021 ini, yaitu seni pulihkan Pulihkan negeri. negeri. Dan semoga kedepannya seni bisa membuat pulih negeri ini walaupun di masa pandemi seperti ini. Kak Iya Listi. betul, itu harapan dari kita semua tentunya ya Kak Halim. Betul banget. Jadi Sobat Prestasi diberitahukan kembali jika ingin tahu update informasi mengenai Festival Lomba Seni Siswa Nasional, langsung aja ikutin akun media sosialnya di Instagram di @puspresnas. Juga kunjungi laman resminya atau website resminya dari Pusat Prestasi Nasional. Oke, jadi kita tadi udah banyak banget nih narasumbernya nih Kalisti. Dari Iya, mulai betul banget. cipta lagu, menyanyi solo, gitar solo, seni lukis, monolog, film pendek, tari tradisional, sampai dengan Bapak narasumber kita yang terakhir ini dari musik tradisi daerah. Iya betul sekali Kak Halim. Jadi FLS 2N ini makin banyak nih cabang lombanya nih. Ada cabang lomba baru nih, yaitu di cipta lagu dan juga seni lukis. Betul Oke. sekali. Jadi Sobat Prestasi jangan sampai ketinggalan informasi mengenai FLS 2N tahun 2021 ini. Jadi terus pantengin aja website resminya Pusat Prestasi Nasional dan juga Instagram @puspresnas. Oke, Kalisti kalau dikasih kesempatan masuk SMK lagi mau nggak ikutan FLS 2N? mau banget Kak Halim. Mau banget Mau ya? banget dong pastinya. Kira-kira yang bikin mau banget tuh apa? Karena ini event yang luar biasa menurutku. Gak cuma kita belajar tentang kreativitas kita, tapi kita juga belajar bersilaturahmi sama teman-teman se-Indonesia. Itu luar biasa banget Kak Halim. Banyak banget experience, banyak banget pengalaman yang didapat dari FLS 2N tentunya. Betul banget, karena peserta atau Sobat Prestasi semua di sini bukan hanya peserta lomba, tapi mereka adalah calon seniman masa depan. Amin. Oke,
Nah, ini kita udah sampai di penghujung acara kita di Bincang Prestasi FLS 2N Jenjang SMK tahun 2021. Dengan bidang lomba, 8 bidang lomba yang tadi disebutkan, ada cipta lagu, menyanyi solo, gitar solo, seni lukis, monolog, film pendek, tari tradisional. dan tentunya musik tradisi daerah. Oke, selanjutnya untuk menutup rangkaian acara pada kali ini, maka kita persilahkan Bapak Sugeng Riyadi selaku Kepala Pokja Bidang Dikmen Pusat Prestasi Nasional Didampingi oleh Bapak Sukirno selaku Sekretaris Pokja Bidang SMK dan Ibu Ratna. Kami persilahkan. Makasih Bapak. Oke, mari kita langsung saja persilakan untuk Bapak Sugeng Riyadi untuk menutup rangkaian acara Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK tahun 2021. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Sobat Prestasi, Bapak Ibu tim juri yang sudah 2 hari ini nih menemani kita terus ini. Semangat selalu. Teman-teman Pusat Prestasi Nasional semua juga ini yang benar-benar siap. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat hingga di penghujung acara ini kita masih sama-sama dapat berkumpul mengakhiri daripada kegiatan bincang prestasi kita. Tentunya kepada sobat prestasi kami mengharapkan peran daripada sobat-sobat prestasi ini untuk mendukung kegiatan kita dengan mengirimkan karya-karya terbaiknya, dan tentunya sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Ibu tim juri bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku, dan ini juga menjadi acuan kita. Dan selanjutnya kami atas nama Pusat Prestasi Nasional mengucapkan banyak terima kasih atas sobat-sobat prestasi, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah juga yang ada di 34 provinsi maupun yang ada di Indonesia luar negeri. Itu mungkin dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan bincang prestasi untuk jenjang SMA secara resmi kami tutup. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Riyadi yang telah berkenan menutup rangkaian acara Bincang Prestasi FLS 2N SMK tahun 2021. Terima kasih pula untuk para sobat prestasi dan semoga kalian terus berprestasi dan semangat untuk menolak menyerah. Nah, jangan lupa sobat prestasi untuk follow akun Puspresnas di Instagram di @puspresnas dan juga channel YouTube-nya di Pusat Prestasi Nasional. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan sehingga terjauhkan dari COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun sobat prestasi berada. Oke. Jadi jangan lupa untuk terus berprestasi walaupun dari rumah, karena jujur itu juara. Sekali lagi mungkin kita jargon ya. Boleh. SMK bisa. SMK
Hebat! FLS 2N 2021 Seni Pulihkan Negeri. Saya Halim Priantoro. Dan saya Nur Listiani, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.